Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya pagi ini langsung dari Bogor langsung menuju Serpong. Saya niat banget karena ingin secara langsung melihat Suzuki Gixxer 250 SF. Suzuki Gixxer SF 250 langsung dari Gias 2021. Karena motor ini memang merupakan salah satu varian produk baru yang dirilis oleh Suzuki Indonesia di 2021 ini. Dibanderol dengan harga 49,3 juta rupiah. Basically saya sudah lihat motor ini di Tokyo 2019 lalu waktu di Tokyo Motor Show. Namun pasti ada yang beda. Kenapa? Karena ini tuh liverynya beda dan ini adalah motor yang khusus diproduksi untuk pasar Indonesia. Langsung aja teman-teman sekalian pasti udah nggak sabar pengen lihat seperti apa bentuk varian Suzuki Gixxer 250 SF atau Suzuki Gixxer SF 250 khusus untuk Indonesia. Langsung aja kita check it out yuk. Ya sobat sekalian, jadi ini dia ya Suzuki Gixxer SF 250 dengan livery MotoGP ya, livery MotoGP Suzuki yang Suzuki X-Star itu teman-teman sekalian ya. Jadi pada dasarnya bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian lihat di mana, misalkan lihat di foto dan segala macam, kalau ngelihat langsung ya Suzuki Gixxer SF 250 itu akan terasa teman-teman sekalian bahwa memang motor ini beda, agak lebih gede gitu ya. Tebal, atau habis itu semok banget dan padat gitu loh kalau menurut saya. Sama seperti yang saya lihat waktu itu di Jepang. Suzuki Gixxer SF 250 dengan livery Suzuki X-Star MotoGP teman-teman sekalian. Jadi ya, oke. Full bike dari sebelah kirinya ya, sebelah kiri. Wah, mantep banget ya. Mantep banget ya, teman-teman bisa sekalian nikmati bentukan full bike-nya. Agak sedikit ke belakang nih. Agak ke belakang ke bawah, cakep banget. Ya, dan kalau dilihat dari agak belakang sebelah atas, teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh keren banget. Yes. Dan ini adalah full bike di bagian belakang. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat ya, ada dikasih kayak spakbor belakang, namun dikasih juga kayak fender belakang gitu yang ada spakbor kolongnya juga. Terus habis itu ada mudguard di bagian belakang. Udah kelihatan ya. Nah, ini adalah bagian sebelah kanan belakang. Terlihat mufflernya ya, end mufflernya ada dua ya, end mufflernya ada dua, dan kita bisa lihat lagi di sisi sebelah kanan full bike, cakep. Kalau menurut saya ini motornya kalau lihat dari posisi apa namanya tempat duduk ke stang ke belakang tuh kayak yang panjang gitu ya, panjang semuk gitu, jadi kayak gemuk banget sih motornya, tapi padat gitu teman-teman sekalian ya, mungil padat. Pokoknya keren banget ya. Kita sekarang lihat lagi dari sisi sebelah depan ya, ini daerah kanan samping sebelah depan, cakep. Ini benar-benar nih liverynya, benar-benar livery yang menurut saya ini livery 100 tahun Suzuki ya, dipakai juga di tim MotoGP Suzuki X-Star MotoGP di 2020 dan 2021. Oke, sekarang kita langsung masuk ke daerah yang detail-detailnya teman-teman sekalian ya. Mulai dari depan. Nah, ini nih yang khusus buat Indonesia nih ya. Plat nomor depan ditaruhnya nggak di bawah, tapi ditaruhnya di bagian atas gitu loh teman-teman sekalian. Dari sini nih plat nomor ya. Dan ini kaca spionnya ya. Ya, bisa muter begini. Yes, bagus. Nah, lalu teman-teman bisa lihat juga di sini ada yang namanya lampu ya, reflektornya banyak. Kanan kiri ya, bagian bawahnya panjang, bagian atasnya tuh pendek gitu ya. Cuman ada 3 klaster, yang bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 klaster. Biasanya yang bawah lampu atas, yang atas lampu bawah, tapi saya nggak tahu. Dan kita balik ke arah bawahnya, ini front fendernya, dan langsung ke bagian roda belakang. Suspensinya sendiri, sekalian bisa lihat di sini suspensinya masih teleskopik, cuman udah cukup besar ya, diameter dari tabung suspensinya. Untuk roda depan ya, velgnya lumayan ya,
dengan ban depan 110 70 17. Ya, dia menggunakan ban apa nih ya? MRF ya. MRF ya dari India tuh. Lalu kita bisa lihat juga di sini detail dari pengereman aksial, dua piston kaliper dari Vibray. Lalu ada juga kayak yang namanya apa namanya ini? Grid speed sensor. Nah, ini dia menggunakan velgnya NK, teman-teman sekalian ya. NK bannya pasti tubeless. Cakep. Lalu kita bisa lihat di bagian kolongnya tuh ada kayak grid-grid dari plastik. Ya, grid-grid dari plastik nih ya, teman-teman sekalian ya, grid-grid dari plastik untuk menutupi daerah dari engine. Lampu sennya kanan dan kiri masih bab. Ya, kanan kiri masih bab. Dan kalau kita langsung masuk ke daerah sini, teman-teman kan bisa lihat bahwa speedometernya tuh digital. Terus habis itu kita bisa lihat juga handlebarnya itu sudah clip on namun di bagian atas, jadi upper yoke gitu loh teman-teman sekalian ya. Dan ini teman-teman juga bisa lihat panel meternya dan panel saklarnya. Ini engine kill switch starter, ini quick starter nih ya, quick starter di sini nggak ada. Dan kita bisa lihat juga lampu pilih depan belakang, jauh dekat, pesen dan horn. Nggak gitu banyak ya, simpel-simpel aja di sini. Sayang kita nggak bisa nyalain di sini, nggak ada apa-apa, nggak ada security sama sekali, maksudnya nggak ada penutup sama sekali, langsung kayak gini. Rumah kuncinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan tangkinya teman-teman sekalian, sininya tuh kayak plastik gitu ya, jadi dia di cover kayak gitu dengan tutup yang sudah rata teman-teman sekalian. Nah, ini nih layer-layernya nih dari pewarnaan ini silver, terus habis itu ada tulisan banner Suzuki X-Star gede banget. Mesinnya sendiri nih yang menarik nih ya. Ini kalau ngomongin masalah mesin dari Suzuki Gixxer 250 ini menarik. Kenapa? Karena ini tuh mesinnya sebenarnya basicnya adalah mesin berpendingin udara, namun ditambahin dengan pendingin dari oli. Dan yang menariknya adalah pendingin oli itu bukan oli dari bagian sumnya itu yang didinginin, tapi di bagian head cylinder itu ada kayak water jacket teman-teman sekalian ya. Mungkin di vlog-vlog yang waktu saya dari Jepang itu ketahuan banget. Jadi ada water jacket, lalu water jacketnya itu yang ngalir itu bukannya air ya atau cairan pendingin, coolant, tapi adalah oli. Dan olinya itu langsung didinginkan di radiator, ada di samping sebelah sana. Nanti kita akan lihat di samping sebelah kiri. Yes. Jadi ini mesinnya satu silinder SOHC berpendingin oli dan udara. Gitu loh teman-teman sekalian ya. Dan ini langsung ke belakang. Bagian buritannya itu kita bisa lihat lagi spirit seat ya, terpisah. Dan ini juga spirit ya, gripnya juga terpisah. Untuk versi Indonesia sama persis dengan yang untuk di Jepang. Sini ada tulisan SAP, Suzuki Eco Performance. Lalu masuk ke buritan. Nah, nih kita brief banget nih buritan. Lalu ke belakang itu lampunya sama persis kayak yang di Jepang. Dan lampu sennya juga masih bab. Lalu ada kayak lampu untuk nyalain plat nomor. Suspensinya monoshock, pakai link nggak ya? Nggak pakai link, langsung masuk ke swing arm dan juga ke bagian frame. Lalu ada kayak nih ya rear hugger atau spakbor kolong, atau teman-teman sekalian bisa lihat. Rem belakangnya ini master caliper, terus masuk ke footpack dan masuk ke sistem rem belakang ya dari Vibray juga, satu piston kaliper. Dan itu rem cakram dan juga ada speed sensor teman-teman sekalian ya. Ban belakangnya sendiri masih menggunakan MRF. Kalau yang ini ya ukurannya berapa ya? MRF tunggu saya putar-putar teman-teman sekalian. 150 60 17. Wih. Udah pasti kalau depan NK, belakang NK. Dan udah SNI teman-teman sekalian ya. Udah SNI, jelas banget. Lalu ini ya, ini knalpotnya dari knalpot satu keluaran, lalu masuk ke box catalytic converter di bawah. Lalu N-nya itu langsung N muffler dual kayak gitu loh teman-teman sekalian. Yes, ininya juga keker banget. Jadi nggak hanya plastik, tapi di dalamnya itu ada kayak besi ya untuk tulangannya gitu loh teman-teman sekalian. Yes, langsung kita masuk ke sini. Dan nih ya sprocketnya teman-teman sekalian ya, tulisannya 0321 berapa? 0321 ya, 0321 sprocketnya, sprocket belakang. Lalu masuk ke sprocket depan, teman-teman juga bisa lihat di sini suspensi belakangnya, wih, ya monoshock.
Dan ini kayaknya yang nungging mantep gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ini kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk footpack sebelah kirinya, tuas untuk pindah-pindah gigi, langsung masuk ke bagian transmisi. Bagian crankcase sebelah kiri dari mesin 1 silinder berpendingin olinya itu teman-teman sekalian. Basically kalau menurut saya sih ini motor padat banget ya, padat banget. Jika kita lihat langsung itu dapat masuk, motornya super duper padat teman-teman sekalian. Dan kalau menurut saya sih oke banget. Yes. Harganya ya 49,3 juta rupiah. Kelupaan tadi windshieldnya agak cukup pendek ya teman-teman sekalian. Ini benar-benar windshield sporty banget ya. Bener. Windshieldnya sporty banget. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya, first impression Suzuki Gixxer 25 SF250 khusus untuk pasar Indonesia, langsung dari Gias 2000. Teman-teman sekalian tadi udah lihat pemaparan saya mengenai Suzuki Gixxer SF250 langsung dari Gias. Basically kalau menurut saya, kalau deketin lagi, memang motor ini tuh super duper padat dan keker banget sih kalau lihat ya. Jadi bener-bener muscle banget gitu, walaupun ini bukan naked bike tapi dia lebih ke fairing bike. Nggak ada sisi yang kopong sama sekali gitu kelihatan, karena semuanya ketutup dan rapet banget. Itu aja. Jika sobat sekalian kepo, silakan datengin langsung ke Gias, karena motor ini bener-bener dipajang di bootnya Suzuki yang megah ini. Kayak gitu. Itu aja. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.